Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus atau ikan hiu yang besar. Dan selama dalam perut ikan itu, Nabi Yunus terus bertasbih, berzikir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus bertasbih. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat surat As-Saffat ayat 143-144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia, Nabi Yunus, akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sekiranya Nabi Yunus bukan orang yang banyak mengingat Allah, bukan orang yang banyak berzikir, bertasbih dan bertahmid sepanjang umurnya, tentulah Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai mati. Dan barulah dibangkitkan pada hari kiamat. Di dalam perut ikan itu dia akan hancur lumat menjadi zat-zat dan darah seperti halnya makanan-makanan ikan lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dibiarkannya Nabi Yunus itu tetap hidup dalam perut ikan dalam beberapa waktu lamanya. Dan selama di dalam perut ikan itu, dia tetap mengucapkan tasbih dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Surat Al-Anbiya ayat 88. Yang artinya, maka kami telah memperkenankan doanya, telah mengabulkan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 145-146 masih surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan miyaqtin. Yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ayat ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah menyelamatkan nabinya dari perut ikan itu, yakni menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan itu, maka setelah beberapa hari ikan itu menelan Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ikan itu untuk melemparkan Nabi Yunus, memuntahkan Nabi Yunus dari perut ikan itu. Kemana? Ke daratan sepi dan kering. Di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kayu-kayuan, tidak ada pohon-pohonan, apalagi buah-buahan. Nabi Yunus setibanya di daratan itu dalam keadaan lemah dan sakit. Hal itu disebabkan karena penderitaannya selama dalam perut ikan dan kesedihan hatinya karena sikap kaumnya yang menentang dakwahnya. Kemudian ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
ayat 146-nya, untuk memelihara dari kepanasan matahari dan kedinginan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan di samping Nabi Yunus itu sebatang pohon yaktin. Itu pohon semacam pohon labu. Dan menurut keterangan lain juga semacam pohon pisang dengan daunnya. Pohon itu dapat menyelimuti badannya dan berlindung dari panas matahari. Buahnya dimakan oleh Nabi Yunus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayat 147, 148 masih surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Sesudah Nabi Yunus mulai sembuh dari penderitaannya, badannya sudah mulai segar karena memakan yaktin itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kembali kepada kaumnya di Ninawa, yang pada waktu itu jumlahnya berdasarkan ayat ini 100.000 orang atau lebih. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam disambut dengan baik oleh mereka, dan mereka memang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kini beriman kepada Nabi Yunus. Sesungguhnya mereka telah menyadari bahwa mereka dahulunya telah melakukan kesalahan, yakni menentang dan membangkang kepada seruan Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka dengan perasaan jengkel dan marah. Bila mana mereka tidak beriman dan mematuhinya, tentulah mereka akan ditimpa azab seperti halnya kaum-kaum yang dahulu yang mengingkari nabi-nabinya. Maka ketika Yunus kembali ke tengah-tengah mereka dan mengajak mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka segera menerimanya dengan penuh ketaatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan kepada mereka dengan hidup bahagia, aman, sentosa sampai ajal mereka. Dari peristiwa ini, dari kisah Nabi Yunus ini dapat ditarik beberapa pengertian. Yang pertama, Nabi Yunus adalah seorang rasul yang diutus kepada penduduk Ninawa, tetapi dia dimusuhi oleh penduduk Ninawa itu. Ia tidak sabar menghadapi hal itu, lalu Nabi Yunus melarikan diri sebelum perintah Allah datang. Yang kedua, karena ketidaksabarannya dalam berdakwah, maka Nabi Yunus lari meninggalkan mereka dengan perasaan jengkel dan marah. Nabi Yunus meninggalkan kewajiban dakwah. Ia dengan hal itu, dengan perbuatan itu yang semula tidak mengira bahwa itu akan menyulitkan dirinya, ternyata menyulitkannya. Maka Nabi Yunus mendekam dalam perut ikan hiu sebagai teguran dari Allah untuk beberapa waktu lamanya. Dan yang ketiga, karena dia selalu beribadah, membaca tasbih, tahmid, dan berdoa, maka Allah menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan hidup yang dialaminya. Dan selanjutnya kaumnya akhirnya beriman dan patuh kepadanya, sehingga mereka hidup bahagia di dunia, aman dan sentosa sampai ajal mereka. Kepada para da'i, para mubalik, para kiai, para ustadz, mari kita terus berdakwah. Jangan lelah, jangan pundungan. Hadapi mereka. Tidak usah jengkel, tidak usah marah. Karena Nabi Yunus pun ternyata ditegur oleh Allah karena kejengkelan dan kemarahannya. Mudah-mudahan setiap para penggerak dakwah senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar,
apapun yang dihadapi terus istiqomah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.